sejahtera. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat para narasumber, Pak Dr. Hardiansyah SEME, Pak Ustadz Mujahid Budi Luhur LCMH, dan Ibu Lestari Manurung SM. Yang terhormat Ibu Rasuna selaku Direktur PT Nagamas 2000. Terima kasih Ibu sudah menjadi tuan rumah bagi kami. Para warga, para bapak ibu dari RW 01 Bambu Apus Cipayung, dan juga para staf karyawan dari PT Nagamas 2000, dan tentunya para mahasiswa Magister Manajemen Universitas Paramadina yang sudah mempersiapkan acara selama 2 minggu terakhir dan akhirnya sampai juga pada hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Juwang Akbar Magenda selaku Master of Ceremony. Izin untuk menyampaikan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, kemudian yang ketiga adalah sesi materi. Sesi yang pertama nanti akan ada sesi manajemen keuangan praktis dan keamanan digital dari Ibu Lestari Manurung SM. Kemudian sesi yang kedua akan ada Financial Islamic Planning dari Ustadz Mujahid Budi Luhur LCMH. Dan terakhir nanti akan ada Financial Literacy dari Bapak Dr. Hardiansyah SEMM. Baik Bapak Ibu, untuk membuka acara kali ini mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah perwakilan dari teman-teman mahasiswa Magister Manajemen Universitas Paramadina, yaitu Mas Wildan Mukhalad. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul di acara pengabdian masyarakat yang bertempat di PT Nagamas 2000. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada pimpinan perusahaan PT Nagamas 2000 yang sudah memfasilitasi kami sehingga bisa menyelenggarakan acara ini di sini. Yang kedua juga kami berterima kasih kepada narasumber. Tadi sudah ada di sini, kemudian nanti akan bergabung dengan kita Pak Hardiansyah dan Ustadz Mujahid. Yang ketiga, berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, karyawan PT Nagamas dan warga di lingkungan PT Nagamas 2000. Acara ini sebetulnya ini bagian dari kegiatan perkuliahan di Universitas Paramadina, ya, dalam bentuk pengabdian masyarakat. Oke, kita mengambil tema membangun ketahanan finansial dan keamanan digital untuk keluarga yang lebih sejahtera. Ini diambil karena berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu. Nah, kemudian dan kami percaya bahwa membangun ketahanan finansial ini tidak hanya cukup sampai kita mendapatkan penghasilan, tapi juga bagaimana kita mengelola dan bagaimana melindungi, ya. Bagaimana melindungi itu juga tidak kalah pentingnya. Saya kira materi nanti akan disampaikan oleh narasumber lebih detail lagi. Semoga acara ini besar manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Boleh tepuk tangan buat Mas Wildan. Selamat datang Ustadz Mujahid Budi Luhur LCMH. Terima kasih sudah datang Pak Ustadz. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Rasuna selaku Direktur dari PT Nagamas 2000. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh kasih tepuk tangan buat Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya pada sore hari ini kepada
teman-teman nih, teman dari Paramadina sudah bisa mampir ke sini, soalnya ya, alhamdulillah ya. Di sini saya mau sedikit bercerita sedikit mengenai apa yang ada, gitu ya. Sebuah perusahaan itu bisa membeli teknologi terbaik, ya. Bisa membeli peralatan paling modern. Tapi satu hal yang nggak bisa dibeli yaitu kualitas manusia. Dan kualitas manusia itu yang menentukan masa depan sebuah perusahaan. Di PT Nagamas 2000, kami percaya bahwa menjadi teknisi yang hebat itu bukan hanya tentang kemampuan, tapi tentang kemampuan mengambil keputusan untuk kehidupannya. Jadi, karena seseorang ketika mengalami tekanan finansial itu menjadi korban penipuan digital atau terjerat pinjaman online, gitu ya, terkait dengan yang diajukan di sini, gitu ya, yang diangkat di sini, yang terdampak itu bukan hanya kehidupan pribadinya, tapi juga efek dari ketika dia bekerja. Itulah mengapa program ini tuh sangat saya sambut sekali di sini, dan jadi di sini tuh secara tidak langsung mendidik ya untuk berfinansial, cerdas secara digital dan siap menghadapi tantangan zaman. Hari ini kami merasa bangga dapat berkolaborasi dengan Universitas Paramadina dalam memberikan edukasi seperti ini kepada PT Nagamas 2000 dan kepada lingkungan sekitarnya. Saya berharap setiap peserta yang hadir di sini itu bukan hanya pulang begitu saja, tapi pulang membawa wawasan yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, karena perubahan besar itu adalah perubahan yang dimulai dari satu keputusan untuk terus belajar. Selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan luar biasa sekali ya, sambutannya dari Ibu Rasuna yang menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan nanti para peserta bisa aktif dan betul di akhir sesi bisa membawa wawasan dan juga menjadi perubahan untuk kehidupan kita sehari-hari nanti. Baik, selanjutnya adalah akan ada sesi pertama. Sebelum sesi, izin saya pantun dulu, boleh Bapak Ibu? Boleh. Biar nggak tegang-tegang amat kita ya. Oke, mahasiswa Paramadina datang bersama-sama. Ulangi, mahasiswa Paramadina datang bersama-sama. Disambut PT Nagamas 2000 dengan sukacita. Mari para warga kita belajar bersama melek finansial agar hidup lebih sejahtera. Baik, marilah kita sambut narasumber kita yang pertama dengan tema manajemen keuangan praktis dan keamanan digital oleh Ibu Lestari Manurung SN. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di tempat ini, PT Nagamas 2000. Perkenalkan, saya Lestari Manurung, mahasiswa S2 Manajemen Paramadina. Kalau misalnya ada saudara Bapak Ibu pengen kuliah di Paramadina, silahkan Bapak Ibu, lokasinya sangat dekat dari sini dan pembelajaran di sana juga sangat bagus. Iklan dulu ya. Untuk hari ini kita itu membahas tentang membangun ketahanan finansial dan keamanan digital untuk keluarga yang lebih sehat, lebih sejahtera. Saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut pendapat Bapak Ibu nih, ini kan ada nih yang masih sangat belia-belia di depan sini dan di belakangnya udah cukup banyak pengalaman ya. Pertanyaan saya, bagaimana apakah lebih mudah Bapak Ibu untuk mengelola keuangan di zaman sekarang atau di zaman 20 tahun yang lalu? Gimana nih, Ibu yang di tengah saya Bu Laila ya, namanya tadi. Gimana pendapatnya Ibu? Kayaknya lebih gampang yang dulu ya, maksudnya nggak terlalu banyak pilihan. Kalau sekarang kan semuanya tuh kayak kita dibombardir sama info, sama tawaran-tawaran segala macam, gampang banget untuk hal healing, makan segala macam ya, terus makin mahal. Jadi mungkin kalau dibilang zaman dulu lebih enak, iya lebih gampang, lebih simpel dibanding di zaman sekarang. Ditambah lagi sama ancaman keamanan gitu ya kayak. Tepat banget Ibu. Jadi penyampaian dari Bu Laila ini sebenarnya sangat relate dengan yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau di zaman dulu itu belum banyak Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi zaman dulu.
itu kita mau pinjam uang aja mikir, tempatnya jauh dari rumah kita, plus nggak ada handphone, jadi kita mau kemana-mana harus jalan atau enggak kita menggunakan angkot atau kendaraan lainnya. Sekarang di tangan kita semuanya, Bu. Mau bayar listrik, mau bayar BPJS, mau minjam pun, mau judi pun, kita nggak perlu kemana-mana, udah di tangan. Ancamannya sekarang nggak jauh lagi, udah di depan mata kita, udah sangat dekat, udah di tangannya, tinggal klik, udah. Mau pinjol, mau judol, mau bayar apapun, semuanya ada di dalam. Pilihannya sekarang adalah apakah kita memilih atau FOMO dengan yang ada di sosial media zaman sekarang, atau kita mempunyai kayak ketahanan diri kita. Saya bisa membedakan mana yang saya butuhkan dan saya yang inginkan. Itu dua hal yang berbeda. Yang dibutuhkan itu benar-benar kita benar-benar butuh nih, ingin belum tentu kita butuhkan. Nah, itulah menjadi akar permasalahan kita, karena kebanyakan di zaman sekarang itu melakukan atau melakukan transaksi di sosial media itu bukan karena ingin, tetapi bukan karena butuh, tetapi karena ingin. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita lihat Instagram, TikTok, Facebook, sosial media yang lain, kalau kita lihat, wih, nih Mas Juang nih lagi jalan-jalan ke Eropa misal, padahal mungkin belum tentu dia ke Eropa, siapa tahu aja dia edit. Kita udah ada rasa, gue pengen dong kayak gitu. Atau si Anu beli motor baru gitu, padahal itu difoto, padahal belum tentu punya dia, ya kan? Jadi kita banyak berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar di sosial media yang mempengaruhi pemikiran kita. Jadi sebelumnya, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini dengan kemajuan teknologi yang tadi yang kita bahas ya Bapak Ibu, ada ancamannya yaitu judi online. Ini banyak banget Bapak Ibu, terutama pas zaman COVID. Orang-orang nggak bisa kemana-mana, bete mau kemana-mana pun semua diisolasi ya Bapak Ibu ya. Yang ada mencari hiburan, pinjaman online. Kalau dia nggak punya modal, dia pinjol untuk depo. Nanti kita bahas satu-satu. Lalu pinjaman bank keliling, rentenir, ya. Terus itu pay letter, phishing, dan penyalahgunaan data pribadi. Ini tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Judi online. Judi online ini sendiri paling marak ya Bapak Ibu sekitar tahun 2020 sampai 2024 ke 2025. Banyak memang masyarakat kita yang terpapar dengan judi online. Karena apa? Mereka lebih memilih untuk bermain dengan handphonenya dibanding dia berkumpul atau melakukan aktivitas positif lainnya. Banyak teman-teman saya yang bahkan baru 2 minggu yang lalu, karena dia terlibat judol dan pinjol, akhirnya bunuh diri Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Jadi karena dia selalu dengan judolnya ini, dan dia tidak bisa lepas. Dia nggak punya modal. Dia udah minjam ke rentenir, dia udah nggak bisa bayar. Pinjol juga udah sangat banyak, sampai 30 aplikasi. Dan istrinya saya tanya, berapa jumlah utangnya dari 30 aplikasi ini? Itu sekitar 80 juta Bapak Ibu. Akhirnya dia stres, lalu mengakhiri hidupnya di kamar mandi dengan gantung diri. Dan ini kisah nyata, ini sangat miris ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita memilih hiburan yang salah kepada diri kita. Judi online ini terasa sangat menyenangkan. Karena apa? Oh, gue dapatnya sejuta kan? Wah, gitu kelihatan dapat sejuta ya Bapak Ibu. Padahal depo-depo sebelumnya itu udah sangat banyak. Artinya sebenarnya kalau dirunut, yang dia berikan sama yang dia hasilkan tidak seimbang. Itulah yang menjadi akar permasalahan dari masyarakat sekarang ya Bapak Ibu. Bukan lagi hanya masyarakat muda yang ikutan judul, masyarakat yang udah dewasa pun terpapar dengan judi online. Dengan gamblangnya ada lagi yang mengatakan ke saya, nggak apa-apa dong Bu, yang penting saya di rumah nggak selingkuh, anak dan istri saya bisa saya lihat di rumah. Iya, ada kamu di rumah, tapi tidak hadir untuk anak dan istrimu. Karena apa? Asik dengan dunia sendiri.
Jadi kenapa dia judol? Kenapa dia pinjol? Kenapa dia pinjam ke bank keliling? Kenapa dia pay later? Sebenarnya Bapak Ibu, karena ketidakterbukaan komunikasi antara pasangan. Jadi kebanyakan kita asik dengan dunia kita sendiri, suami asik dengan dunianya sendiri, dan istri merasa terabaikan. Ya udah, si istri merasa, oh suamiku sibuk nih dengan dunianya sendiri. Ya udah, aku belanja dong online, pay later kek, pinjam keliling kek, dan akhirnya menggulung masalahnya. Bahkan banyak orang yang sampai menjual rumah dan propertinya hanya untuk membayar utang-utang. Mengapa sebagian masyarakat dapat terjerat Bapak Ibu? Tekanan ekonomi. Ya, tekanan ekonomi ini ya memang kondisi negara kita saat ini memang lagi tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Apa-apa mahal. Beli ke warung yang biasanya kita bisa 100.000, sekarang 100.000 kayaknya cuma dapat apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu pasti lebih paham ya. Kita yang harusnya 100.000 bisa dapat sedikit daging ini gitu. Sekarang udah kayaknya berkurang ya Bapak Ibu ya. Terus itu ke literasi keuangannya yang rendah. Jadi kita seperti yang tadi sebut membangun ketahanan finansial keuangan. Jadi kita masih sangat kurang Bapak Ibu membangun ketahanan keuangan kita ini, kita masih sangat kurang. Bagaimanakah tindakan kita saat kita misalnya menghadapi masa darurat? Misalnya nih amit-amit bulan depan nggak gajian atau gajiannya terlambat, masih bisa bertahan nggak 1 bulan ke depan? Rata-rata kita tidak mempersiapkan kalau ke depan itu terjadi apa-apa. Kita 1 bulan ya udah cukup 1 bulan, tenanglah, nanti bulan depan juga gajian, tenanglah, nanti pasti ada rezekinya gitu. Rata-rata seperti itu Bapak Ibu di Indonesia ini. Kemudahan akses digital, tinggal klik, buka, udah semua jadi. Banyak sekali pinjol-pinjol yang legal dan ilegal. Yang ilegal itu sekitar sampai tahun 2025 kemarin itu datanya sekitar 12.000 Bapak Ibu pinjaman ilegal. Pinjaman ilegal ini itu gampang banget Bapak Ibu, tinggal klik selesai. Tapi bahayanya di belakangnya. Nah, kita bahas aja. Pengaruh lingkungan dan media sosial, gaya hidup. Seperti yang saya sampaikan tadi Mas. Semangat ya. Gaya hidup dan ajakannya dan memicu perilaku konsumtif. Jadi ada nih teman-temannya nih. Ini karena kebetulan saya aktif dalam menyadarkan teman-teman saya yang terlibat pinjol, judi online dan pinjaman retenir. Jadi saya lagi memang dalam 5 tahun terakhir ini saya aktif Bapak Ibu untuk menyadarkan teman-teman saya. Nanti saya sharing dan saya sudah ada beberapa yang bertobat dan bisa kehidupannya lebih baik. Jadi ajakannya ini Bapak Ibu yang saya amati di lapangan. Jadi dia mereka ini nih, apa saya nggak tahu itu yang Zeus ya Bapak Ibu ya, yang judol itu maksuin kata gitu kan, itu kayaknya keren gitu loh, sesama mereka ngumpul, wih maksuin gitu bahasanya saya juga nggak paham, dan itu mereka merasa keren di dalam satu komunitas tersebut. Itu yang menjadi pecinta judol itu semakin berkembang Bapak Ibu. Dan keinginan solusi cepat, pengen cepat kaya, atau dia pengen ada utang misalnya nih, saya judi aja lah supaya bisa bayar utang gitu. Padahal Bapak Ibu ya, itu kita disetting, otak kita disetting sebenarnya untuk ketagihan. Belum ada kayaknya rasanya Bapak Ibu menang langsung stop bertobat. Kayaknya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Lanjut lagi dan lanjut lagi. Terus Bapak. Next. Kenali resikonya sebelum terlambat ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu, saya nggak ingin menyalahkan siapapun yang ada di tempat ini atau mungkin temannya di luar sana yang ada judul ya Bapak Ibu. Tapi yang pasti itu sangat berbahaya. Bahayanya itu sama kayak sini. Kalau saya menganalogikan judul ini sama kayak kita lagi pelihara penyakit akut. Ya. Pertama, ya kayak kita makan mie instan Bapak Ibu. Tiap hari kita konsumsi makanan tidak sehat. Apa yang terjadi?
kita akan mendapatkan penyakit pada akhirnya. Yang dirugikan siapa? Keluarga. Yang dirugikan siapa? Pasangan kita. Sama halnya dengan judul ini. Kita memumpuk terus, depo terus, ujungnya pinjam, utang, ya kan? Yang dirugikan siapa? Keluarga dan diri sendiri. Untuk syukur-syukur tidak merugikan perusahaan ya Bapak Ibu ya. Ya, image-nya jadi rusak karena ada judul atau pinjol, jadi kena terdampak ke perusahaan. Syukur-syukur tidak ada ya Bapak Ibu di sini. Next. Pinjaman legal dan ilegal. Jadi sebenarnya kalau pinjaman legal ini tidak menjamin ini halal ya Bapak Ibu. Tapi pinjaman legal yang di sini adalah dia punya izin. Jadi kalau yang ilegal ini dia cara nagihnya pun masih sopan. Tetapi kalau yang udah ilegal, data kita yang disebar kemana-mana. Ya, oke, next. Pinjaman online dan pay letter. Pinjaman online yang gampang nih Bapak Ibu. Kalau saya buka YouTube, ada Kami, Rupiah Cepat, Kredivo, apa banyak banget itu. Kalau saya lihat buka di internet, itu pinjaman online yang legal itu hanya 95 Bapak Ibu. Selebihnya ilegal. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada sangkutan dengan pinjaman seperti ini, sebaiknya dicek BCI-nya, boleh ke bank. Itu kita online pinjaman online ini legal atau yang ilegal. Gitu ya, karena apa? Kalau pinjaman yang ilegal ini yang menyebar data kita kemana-mana. Gak segan-segan dia mendatangi perusahaan kita, perusahaan di mana kita bekerja, ataupun meneror siapapun yang dekat dengan kita. Saya pernah sebagai korban dari teman saya dibikin jadi kontak darurat Bapak Ibu. Saya nggak menikmati uangnya, tapi saya yang diteror. Nah, itu kan merugikan ya Bapak Ibu ya. Next. Bank keliling. Saya nggak tahu kalau di tempat ini ada yang terpapar dengan bank keliling atau mungkin teman-temannya Bapak Ibu ya. Oh banyak ya, banyak ya. Jadi sebenarnya bisnis bank keliling ini sebenarnya karena ada permintaan ya Bapak Ibu ya. Jadi seseorang merasa kesulitan, dia nggak punya agunan yang bisa diagunkan ke bank pun harus survei dulu, apa dulu segala macam. Hadirlah bank keliling ini dengan awalnya enak ya Bu ya, tapi bunganya mencekik Bapak Ibu. Gak tahu sekarang ya, saya pernah dengar dari teman saya, adminnya aja 5%, bunganya setiap bulan 20%. Gimana bayarnya Bapak Ibu? Itu baru bunganya, gimana bayar pokoknya? Itu kan ya, itu yang menjadi permasalahan juga di masyarakat ini. Terus next. Oke, udah terlibat judol, udah terlibat pinjol, terlibat pay letter, terlibat bank keliling. Loh, gimana kita jalan keluarnya dari jeratan ini? Ini sangat penting Bapak Ibu. Satu, kita harus punya kesadaran dan kita ingin berubah. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Ada tuh prinsip pegadaian ya Bapak Ibu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tuh, ya. Satu, hentikan sumber masalah. Berhenti bermain judi online dan hindari menambah utang baru. Oke. Yang kedua, ketahui kondisi keuangan. Ini penting Bapak Ibu. Jadi ada 4 keluarga yang memang saya pantau saat ini Bapak Ibu yang terlibat keempat ini. Dan memang masalahnya tidak langsung selesai ya Bapak Ibu. Saya pantau dari tahun lalu. Dia punya utang dari keempat ini, dia punya utang sekitar 145 juta. Saya bilang, saya tantang, kalau kamu ingin benar-benar bertobat, ikuti cara saya. Dan akhirnya suami istri itu mengikuti cara mainnya saya. Saya bilang, oke, kamu sekarang di PHK. Utang kamu banyak, anakmu diteror juga sama bank keliling, kalian diteror serumah. Ya, kami nggak punya uang untuk bikin usaha baru. Gitu kan, untuk mencari uang baru. Umur udah 50-an. Saya bilang, ada cara. Selama kamu sehat, selama kamu badanmu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melalui hari-harimu, itu berarti kamu masih punya harapan. Ya, jadi saya sampaikan, oke, saya berikan kamu gerobak. Saya bilang sama ini teman saya berikan kamu gerobak. Saya bahkan modalin kamu di awal, kamu jualan. Ya, saya bilang, saya kasih dia kemarin es teh sama cemilan-cemilan dia jual Bapak Ibu.
Dari 145 juta utangnya di tahun lalu, 2 minggu yang lalu saya udah tanya, berapa lagi utang kamu? Tinggal 30 juta. Artinya dia ada perubahan. Artinya dia ingin pengen hidup lebih baik. Dia menghentikan masalah dia. Dia mulai menata kehidupan dia, mencatat seluruh pendapatannya, mencatat seluruh pengeluarannya, dan mencatat utang-utangnya. Dan dia berkomitmen, saya harus membayar utang saya. Karena saya bilang, jangan macam-macam. Utang itu enggak, kalau kamu meninggal, kalau kamu ditanya di akhirat, gimana kamu bertanggung jawabannya? Selesaikan, saya bilang. Dan akhirnya puji syukur ya Bapak Ibu ya. Ketika 2 minggu yang lalu saya lihat kondisi mereka udah jauh lebih baik dibanding tahun lalu yang mereka diteror. Diteror sama bank keliling, sama DC-DC, sekarang mereka hidupnya udah lebih baik. Terus itu tingkatkan penghasilan. Jangan mentok. Kalau penghasilan kita misalnya hari ini 10.000, sedangkan utang kita 50.000, berarti kita harus meningkatkan penghasilan kita. Ya tapi saya nggak punya modal, kata gitu. Sekarang banyak Bapak Ibu yang tanpa modal pun bisa menghasilkan uang. Ya, reseller, contohnya reseller Bapak Ibu. Itu tidak perlu kita punya modal. Yang penting jaringan ada. Si Anu punya barang, aku punya barang ini, beli dong, kita dapat fee. Benar dong? Ya. Yang kedua, ini juga saya lakukan ya ke orang yang saya bina itu. Saya modalin dia lele Bapak Ibu. Lele segini cuma 150 perak, saya kasih 1.000 ekor. Cuma dikasih terpal segini doang, dia udah bisa panen. Dia tambahin sekarang dia udah punya banyak lele. Artinya dengan modal yang minim dia menyelesaikan masalahnya. Cari dukungan, libatkan keluarga, komunikasi dengan pihak terkait, komunikasi dengan keluarga, dengan pasangan ini penting Bapak Ibu. Karena zaman sekarang banyak ya Bapak Ibu, suaminya pintar nyari duit, istrinya yang sibuk jajan, sibuk belanja, atau suaminya asik dengan dunia sendiri, istrinya nabung irit, suaminya yang habisin. Disinilah letak kita perlu berkomunikasi agar ketahanan finansial kita itu aman Bapak Ibu, dan hidup kita lebih sejahtera. Oke, waspada digital yang sekarang ini kan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada tiba-tiba dari WA, dari SMS, penipuan dari email. Hati-hati untuk mengklik ataupun mengiyakan, karena banyak yang ya Bapak Ibu ini anak Bapak sakit begini, tolong transfer sekian. Kita nggak ngecek, tiba-tiba langsung transfer, hilang uang kita, padahal anak kita nggak apa-apa, gitu kan. Jadi kita harus double check ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu tadi nih ada juga satu lagi Bapak Ibu yang penting, jangan pernah meminjamkan KTP ke orang lain, nanti dijadikan jadi jaminan pinjol. Ya Bapak Ibu ya. Nih, manajemen keuangan praktis sama yang udah saya sampaikan di depan. Dahulukan kebutuhan, bukan keinginan. Apa dulu nih yang penting Bapak Ibu? Kebutuhan pokok. Ya, itu yang paling penting. Tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, itu adalah hal yang dasar yang harus kita penuhi. Rencanakan dan catat keuangan. Jadi kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, sekecil apapun pengeluaran saya catat. Jadi saya tahu masuk dan keluar uang saya tertata. Mau saya sedekah, mau saya pinjamkan ke orang lain, itu tertata semua Bapak Ibu. Gunakan utang secara bijak. Jangan, jadi gini, utang itu sebenarnya boleh-boleh aja, tetapi kita harus mengukur kemampuan kita. Jangan kita asik meminjam, totonya pas di ending kita nggak bisa membayar. Jadi kita ukur kemampuan kita. Kalau memang kita mampu utangnya hanya membayar utang hanya 500.000, ya kita jangan utang lebih dari situ. Oke, siapkan dana darurat. Nah, gimana nih Bu kalau setiap harinya darurat terus? Gimana nih? Gitu kan ya. Jadi kalau saya sendiri Bapak Ibu 100.000, 200.000 sebulan itu saya sisihkan. Karena saya nggak tahu hari ke depan itu apa yang terjadi. Dan ini penting Bapak Ibu. Tingkatkan sumber penghasilan ya Bapak Ibu, dan disiplin dan konsisten. Kadang yang memang kita udah nabung, tiba-tiba ada tukang bakso, ting, dibuka lagi tuh celengannya. Harus konsisten ya Bapak Ibu ya. Okay, next. Peran bersama dalam pencegahan tadi itu judul pinjol ya. Dari pemerintah meningkatkan literasi keuangan digital, memperkuat pengawasan dari RT RW sendiri. Bapak RT ya, siap Bapak. Jadi dari sini dari kami itu tim
RT RW dan tokoh masyarakat wajib mengedukasi dan membangun kepedulian terhadap masalah keuangan di lingkungan serta mengarahkan warga ke layanan bantuan yang tepat. Jadi di tempat saya Bapak Ibu, bahkan di masjid itu ada dilakukan kayak bazar, lomba, lalu ada bazar, itu dapat meningkatkan keuangan di ARS tempat Bapak Ibu. Jadi dari perusahaan sendiri, bagaimana nih kalau di PT Naga 2 Mas ada yang Naga Mas 2000 nih, ada yang terpapar judol pinjol yang akhirnya kena ke perusahaan. Jadi menyelenggarakan edukasi literasi dan pastinya harus ada tindakan disiplin ya. Dan kalau saya sih ya, masa sih kita yang menikmati duitnya masa jadi perusahaan yang kena? Itu kan ya. Jadi sebaiknya kita pun bijak dalam hal meminjam. Oke. Keluarga, kita harus membangun komunikasi yang terbuka ya Bapak Ibu. Jangan menyalahkan orang yang istilahnya, dia pinjol, ya kamu sih gini. Enggak. Kita rangkul, dan orang itu harus kita arahkan untuk bertobat. Lalu kita bangun. Ya Bapak Ibu, masyarakat sendiri juga harus bertanggung jawab dan jangan kita si anu pinjol nih, jadi kita saling ngejek. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus support bahwa orang ini harus mendapatkan istilahnya perlindungan juga, dan jangan kita jadi mencemooh karena dia terlibat rentenir, terlibat dengan pinjol dan segala macam. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau dari saya pribadi, kesimpulannya adalah untuk membangun ketahanan finansial ini, dari ketahanan manajemen praktis ini sendiri itu dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Ini kayak ibarat kita lagi makan sehat dan olahraga, nanti endingnya adalah ketahanan keuangan kita. Kalau kita sudah membuat dan menata keuangan kita dengan baik setiap harinya, apapun masalahnya di depan itu, kita mungkin tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Kita harus mempersiapkan dana darurat kita membangun komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan kita di sini mempunyai ketahanan keuangan yang baik dan kehidupan kita semua di sini lebih sejahtera. Terima kasih. Mulai perusahaan buat Ibu Sadi Bandung. Sebelumnya selamat datang Pak Hari, terima kasih sudah datang. Baik Bapak Ibu, kita akan tanya jawab di akhir sesi ya Bapak Ibu. Jadi kita akan lanjut dulu ke sesi yang kedua terkait dengan tema Financial Islamic Planning. Narasumbernya beliau ada lulusan S1 dari Universitas Timur Tengah, S2 Magister Hukum juga, beliau praktisi hukum Islam dan juga dosen. Mari kita sambut Ustadz Mujahid Budi Luhur LCMH. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu pada sore hari ini, tadi pagi sudah bekerja, sore hari dikumpulkan lagi, masih semangat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini banyak mendapatkan berkah, banyak mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada sore hari ini kita tidak terlalu banyak teori ya. Nanti kita akan banyak diskusi saja. Jadi kami diberi undangan oleh Pak Hardi untuk coba memberikan edukasi terkait dengan perencanaan keuangan, terutama dalam hal hukum faraid atau ahli waris Islam, hukum waris di dalam Islam. Kenapa ini sangat penting? Karena harta itu sesuatu yang sangat sensitif. Insya Allah semuanya suka harta ya. Alhamdulillah suka harta. Kalau nggak suka harta itu nggak normal Bapak Ibu ya. Jadi harta itu sesuatu yang disukai. Boleh kita cinta harta itu boleh. Yang tidak boleh tamak pada harta atau rakus. Dalam surat Ali Imran Allah sudah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawat.
Jadi Allah itu sudah memberikan kita sebagai manusia pasti senang pada keinginan-keinginan. Dan salah satunya adalah keinginan di dalam harta. Keinginan di dalam harta. Jadi itu sesuatu yang normal, fitrah. Namun jangan sampai harta ini membuat kita jadi tamak, jadi rakus. Akhirnya harta ini menjerumuskan kita. Sampai kita banyak sekali mendengarkan cerita-cerita zaman dulu, bagaimana orang itu karena rakus dengan harta, seperti Fir'aun, seperti di zaman Nabi Musa juga Korun. Korun itu karena saking kayanya Korun, itu kuncinya doang, itu kan di belakang ada loker, ada kuncinya ya. Nah, kuncinya itu punya Korun. Karena saking banyaknya gudang hartanya itu, kalau dikumpulkan jadi satu, diangkat oleh 40 orang, itu nggak kuat. Saking banyaknya hartanya Korun. Akhirnya karena rakus, tamak, akhirnya sama Allah ditenggelamkan, dibenamkan ke bumi. Makanya orang Indonesia kalau lagi gali tanah, nemu harta disebut harta apa? Harta karun. Padahal korunnya di Mesir, tapi di Indonesia disebut korun juga. Difitnah terus ya. Yaitu hanya istilah. Kemudian dalam hal ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang masalah harta. Harta itu sebenarnya sesuatu yang halal, boleh kita miliki. Namun harta itu sifatnya hanya titipan. Dalam ayat ini Allah berfirman, mimma wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Jadi kalian itu sama Allah dikasih harta, silahkan hartanya itu anfiqu, dibelanjakan. Tapi ingat, harta itu mustakhlafin, silih berganti. Tidak bisa milik kita terus. Saya mau punya harta terus selamanya, itu nggak bisa. Suatu saat harta itu akan kita lepas. Suatu saat harta itu akan diambil oleh pemiliknya. Kemudian di ayat selanjutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Jadi apa-apa yang ada di bumi maupun di langit itu sebenarnya hakikinya miliknya Allah. Kita itu hanya dititipin. Bapak Ibu punya rumah, Bapak Ibu punya mobil, punya handphone, punya rekening. Kalau rekening punya isinya yang penting ya. Punya rekening dan saldonya, itu sebenarnya semuanya titipan. Nih, dikasih titipan, silahkan dipakai, bukan milik kita. Sehingga kita tidak boleh menggunakan harta apapun yang ada di dalam diri kita untuk sesuatu yang menentang aturan Tuhan. Itu nggak boleh, karena itu hanya titipan. Selanjutnya, dalam hal ini kami akan menjelaskan tentang estate management. Jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam Islam itu segala sesuatu sudah diberikan solusi, sudah diberikan pandangan-pandangan. Tinggal kita mau melaksanakan atau enggak. Salah satunya ini, proses merencanakan, mengelola dan menyiapkan bagaimana harta benda kita akan dirawat selagi kita hidup. Jadi pada saat kita hidup, harta kita itu nanti mau dikemanakan, itu harus ada rencana, harus di planning, harus ada tujuan-tujuan utama. Kemudian bagaimana harta tersebut nanti akan dibagikan secara aman, damai dan sah kepada keluarga setelah meninggal. Termasuk setelah kita meninggal, nanti harta ini akan dibagikan kepada siapa. Yaitu jangan sampai terjadi rebutan. Gara-gara warisan akhirnya rebutan nih, kakak adik sampai masuk ke pengadilan, di sana saling rebutan masalah harta. Itu kalau orang tuanya tahu, itu sangat sedih. Kenapa? Karena gara-gara harta hubungan keluarga jadi renggang. Gara-gara harta akhirnya hubungan silaturahim jadi tidak baik. Nah, itu dihindari. Makanya di dalam Islam diajarkan untuk memanajemen itu semua. Selanjutnya, kemudian di dalam Islam perpindahan harta itu ada 4. Bisa lewat hibah. Kalau hibah itu berarti pada saat masih hidup, orang tua memiliki tanah,
100 meter, kemudian anaknya ada 5, kemudian dibagikan. Masing-masing anak dapat bagian yang sama. Itu namanya hibah. Kemudian bisa juga lewat sodakoh. Sodakoh itu berarti bisa dari orang tua kepada anak, ya pemberian cuma-cuma, atau bisa juga dari orang lain. Kemudian melalui wasiat. Nah, wasiat ini biasanya diberikan sebelum orang itu meninggal dunia, dia sudah nulis wasiat. Nah, kemudian eksekusinya atau penyerahannya dilaksanakan setelah meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu melalui warisan. Nah, kalau warisan ini dipastikan harus benar-benar sudah meninggal dunia baru dibagi. Jangan sampai, mohon maaf, ada keluarga yang masih sakit, keluarganya udah rebutan warisan. Nah, itu nggak boleh. Dalam Islam, warisan itu akan boleh dibagi ketika sudah meninggal dunia. Selanjutnya, dan sekarang, ini karakteristik faraid. Nah, secara simpel saja, intinya bahwa hukum waris di dalam Islam itu sudah ada ayatnya, yaitu ada di surat An-Nisa 11, 12, dan 176. Kemudian sistem hukum waris Islam ini sistemnya terikat. Jadi hukumnya adalah melalui hubungan nasab atau hubungan perkawinan. Hanya dua itu. Hubungan nasab berarti bisa ayah, ibu, anak, cucu, termasuk saudara, itu juga hubungan nasab. Kemudian bisa juga melalui pernikahan yang sah, suami dan istri. Kemudian nomor 3, adanya sistem hajib atau pembatasan. Maksudnya di sini, ketika ada keluarga meninggal dunia, itu tidak semuanya nanti dapat warisan, tapi hanya keluarga-keluarga inti. Contoh, seorang kakek itu tidak akan mendapatkan warisan apabila ada bapak. Cucu itu tidak akan dapat warisan apabila masih ada anak. Nah, itu namanya sistem hajib. Ada yang terhalang dan ada yang menghalangi. Selanjutnya, kemudian prinsip seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi ketika kewajibannya banyak, maka haknya juga lebih banyak. Jadi ketika contoh di pekerjaan, ketika pekerjaan itu tanggung jawabnya besar, resikonya besar, gajinya besar atau kecil? Gajinya harusnya besar. Nah, di dalam Islam juga seperti itu nilai keadilan. Termasuk laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Karena laki-laki punya kewajiban memberi nafkah, laki-laki punya kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, termasuk kepada adik. Ketika punya adik yang kurang mampu, itu wajib diberi oleh anak laki-laki. Kalau perempuan tidak, sehingga bagiannya 1. Kemudian nomor 5, distribusi merata dan mencegah penumpukan harta. Jadi nggak boleh karena mentang-mentang anak pertama, ketika orang tua meninggal dunia terus semua harta yang menguasai anak pertama, itu nggak boleh. Atau yang menguasai keluarga tertentu, itu nggak boleh, harus didistribusikan sesuai bagiannya. Kemudian dibagi setelah dikurangi beban harta. Jadi dalam hukum waris Islam itu mengenal namanya harta bersih dan harta kotor. Harta kotor itu maksudnya semuanya harta. Kemudian yang dibagi itu harta bersih setelah dikurangi hutang. Jadi kalau orang yang meninggal dunia punya hutang, maka yang dibayar hutangnya dulu. Nggak boleh hartanya dibagikan kepada ahli waris semuanya sebelum hutangnya dipenuhi. Nah, yang terakhir ini yang sangat fleksibel, yaitu masalah takhorruj atau perdamaian. Jadi di dalam agama Islam, walaupun sudah ada bagian masing-masing, namun ada klausul boleh adanya perdamaian. Perdamaian di sini seperti memberikan hak lebih kepada seseorang dari keluarga yang lebih membutuhkan. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang pelaksanaannya, kita langsung nanti melihat pelaksanaannya. Intinya, catat semua harta yang ditinggalkan oleh mayit, pisahkan harta bersama. Jadi ketika ada harta bersama, itu supaya dipisahkan dulu. Contohnya suami dan istri, itu suaminya meninggal dunia, nah itu kan ada harta bersama yang didapat setelah menikah.
Nah, itu supaya dikurangi dulu. Bagiannya istri itu berapa, bagiannya suami berapa. Kemudian setelah itu lunasi hutang dan laksanakan wasiat. Kalau ada hutang, maka hutangnya dilunasi dulu. Kalau ada wasiat, wasiatnya dilaksanakan dulu. Dalam Islam itu dibatasi maksimal wasiat adalah sepertiga. Paling banyak itu sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Kemudian setelah itu dicatat, ahli warisnya semua dicatat, yang perlu dapat ahli waris. Kemudian hitung bagian ahli waris. Setelah itu dibagi hartanya sesuai hitungan faraid. Kita lihat contoh kasusnya. Ya, next. Nah, contoh kasus ini ada Muhammad meninggal dunia, meninggalkan harta bersama berupa tabungan dan rumah senilai 600 juta. Beliau punya utang 50 juta dan wasiat 5 juta. Maka kemudian ahli waris yang ditinggalkan itu ada istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka pembagiannya tidak boleh 600 langsung dibagi 1, 2, 3, tapi harus dilaksanakan dulu nih. Hutangnya dilunasi dulu, wasiatnya juga dilunasi dulu. Yang pertama, harta bersama 600 juta ini itu dipisah dulu, hartanya istri dan hartanya suami, atau biasa disebut gonogini. Ini 50% contoh saja, namun pembagiannya biasanya proporsional sesuai dengan kesepakatan. Contoh, hak istri dan hak suami 50, sehingga harta bersamanya dari 600 juta itu hartanya almarhum yaitu 300 juta. Kemudian setelah itu sisa harta warisan dari 600 juta itu, next. Nah ini, kemudian harta suami yang 300 juta itu dikurangi. Yang pertama biaya pemakaman. Jadi biaya pemakaman diambil dari hartanya suami yang ditinggalkan. Kemudian dikurangi untuk bayar hutang, dikurangi lagi untuk bayar wasiat, sehingga sisanya adalah 240 juta. Nah ini yang diambil ini, yang dibagikan ini 240 juta. Jangan 600 juta, karena 600 juta itu masih harta bersama. Selanjutnya, sekarang dari 240 juta itu dibagi. Istri mendapat 1/8 bagian. Karena apa? Karena ada anak. Itu ada di ayatnya, di Quran juga sudah ada. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan, berarti sisanya mendapatkan 7/8 bagian. Nah nanti dibagi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Next, selanjutnya. Kemudian pembagiannya seperti ini. Istri 1/8 dikali 240 juta, berarti istri mendapat 30 juta. 300 juta tadi yang gonogini sudah dimiliki oleh istri, plus ditambah 30 juta. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan itu dapatnya 210 juta, yaitu dari 240 juta dikurangi 30 juta, sehingga sisa 210. Jadi 210 itu anak laki-laki dapat 2/3. 2/3 dikali 210, 140. Dan anak perempuan 1/3 dikali 210, 70 juta. Nah terus keluarga yang lain seperti kakek, seperti cucu, apa nggak dapat? Jawabannya tidak, karena terhalang hajib tadi. Jadi yang dapat kalau ketika ada anak laki-laki itu biasanya akan terhalang semuanya yang bawahnya. Kemudian kalau terjadi sengketa bagaimana? Boleh nggak ngasih? Boleh. Jadi setelah dapat ini, kemudian dimusyawarahkan, oh ini ada cucu yang membutuhkan, dikasih, boleh. Diambilkan dari masing-masing, minta ridhonya, minta kerelaannya, itu boleh. Oh masih punya kakek, kakeknya mau dikasih juga boleh. Itu namanya adalah fleksibel tadi. Yang penting ini sudah dibagi dulu. Nah nanti kalau perlu latihan, nanti kita berikan soal-soal, biar dilatih bagaimana cara menghitung warisannya masing-masing. Intinya bahwa di dalam Islam itu tidak boleh gara-gara harta rusaklah hubungan,
kecil keluarga. Gara-gara harta akhirnya jadi tidak rukun, bahkan sampai terjadi perselisihan. Itu tidak diperbolehkan. Insya Allah itu sudah waktunya ya. Insya Allah itu dari kami. Mohon maaf kalau agak tergesa-gesa. Nanti kita bisa diskusikan atau tanya jawab terkait dengan hukum waris dalam Islam. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Mujahid Guru LCMH. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya dan atas insight-nya ya Bapak Ibu terkait dengan harta ya. Jujur saya pun baru tahu banyak hal ya dari Pak Ustaz tentang bagaimana tentang hukum waris dan juga harta. Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, boleh ya Bapak Ibu, di sini dari RT mana saja nih? Saya tadi belum sempat absen nih. RT 1 mana? Boleh angkat tangan? RT 1 berapa orang? 3 orang. Boleh tepuk tangan buat RT 1, makasih. Dan RT 1 dari warga mana lagi nih? RT 8, mana angkat tangan boleh RT 8. Tepuk tangan buat RT 8. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir. RT mana lagi yang belum saya absen? Ada dari selain RT 1, RT 8? Sudah? Sudah semua ya? Oke, kalau dari PT Nagamas ini semua yang di depan berarti dari PT Nagamas ya? Siap. Dari divisi apa saja nih kalau boleh tahu nih? Teknisi, terus? Teknisi semua. Boleh tepuk tangan buat PT Nagamas. Terima kasih kalau dari teknisi. Jadi tadi kita sudah ada 2 materi ya. Materi pertama dari Ibu Sari Manurung terkait dengan bahaya judul pinjol ya. Ini Bapak Ibu di sini ada punya judul pinjol? Mudah-mudahan jangan, kalau ada bisa segera berhenti dan juga benar-benar bisa komit dan juga konsisten ya Bapak Ibu supaya kehidupan kita atau keuangan keluarga kita bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk sesi yang ketiga terkait dengan materi financial literacy, beliau narasumber kita telah melaksanakan perkuliahan di S1 Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro, S2 Magister Manajemen di Universitas Indonesia, S3 Doktor Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga menjabat sebagai CEO di PT KIB Mulia Investama dan beliau juga merupakan dosen kami dari dosen program studi Magister Manajemen Universitas Paramadina. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Dr. Hardiansyah SEMM. Kepada beliau Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan bisa datang pada sore hari ini dalam rangka pengabdian masyarakat Universitas Paramadina. Insya Allah saya tidak akan banyak-banyak. Tadi paparannya dari Bu Lestari itu udah kayaknya udah lengkap banget gitu ya, dari ujung sampai ujung ya. Kemudian tadi dari Ustaz Mujahid Luhur juga udah. Jadi intinya hari ini tuh kita bagaimana mulai tadi mendapatkan harta secara halal, kemudian mentasarufkan juga secara halal, dan nanti juga mempersiapkan kematian, itu cara bagi hartanya juga secara halal. Jadi A to Z-nya dapat nih ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan harta secara halal, kemudian memanfaatkan, dan juga nanti cara membaginya ketika kita meninggal dunia. Saya hanya ada 2 slide, tapi nanti saya minta interaktif sedikit untuk mengisi financial check up ya, karena saya backgroundnya keuangan, jadi nanti kita bermain-main sedikit tentang rasio keuangan ya. Jadi saya hanya menambahkan 1 saja dari 2 yang sudah dipaparkan oleh Bu Lestari tadi, yaitu adalah ancaman yang ketiga, sebenarnya ancaman benjol. Ada benjol, judol, dan pinjol. Jadi kayaknya benjol belum ya? Pay letter ya. Pokoknya
Ya mirip-mirip lah, tapi ini kan istilah ya. Tapi intinya 3 ini adalah ancaman modern sekarang yang mau nggak mau kita itu selalu menghantui. Ya, karena kalau dulu nggak ada digitalisasi, kita kalau mau main judi keluar kan gitu ya, atau ke tempat-tempat tertentu kan gitu. Nah sekarang judi itu masuk bahkan ke HP kita, mau tidur dia buka HP ada judi, ada belanja, ada pinjaman online, selalu menghantui. Ya jadi kemana-mana kita dihantui. Ya saya rasa tidak ada bapak ibu di sini yang tidak punya HP ya. Semuanya hampir punya HP dan menjadi salah satu kayak kewajiban yang harus dibawa gitu ya. Kalau nggak bawa HP kayaknya ada something yang missing gitu dari hidup kita kan gitu ya. Oke, next. Nah saya hanya bagaimana cara menangkalnya? Next. Nah, ini aja, saya tipsnya 3 aja cukup. Yang pertama adalah Bapak Ibu semua harus insaf dulu. Harus insaf ya. Nanti tobat dulu kalau kata Bu Lestari itu ya, harus insaf. Tapi insafnya bagaimana? Insafnya Bapak Ibu kadang gini, di dalam hati kita itu terkadang kita masih ada penolakan, masih ada denial. Kalau kita misalnya disuruh nabung gitu ya, kita ngerti nabung itu penting ya, bahkan dari kecil kita udah diajarin nyanyi ya. Nyanyinya gimana Bu? Bang bing bung yuk kita nabung kan gitu ya. Selalu, tapi tabungan kita dari kecil kok nggak naik-naik ya. Padahal nyanyinya dari kecil. Kan kita masih ada denial. Jadi kita harus insaf dulu nih ya. Nomor 1 insaf dulu. Tadi pinjaman online potong. Kalau orang Jawa bilang Bu, kalau misalkan nggak mau kena ketiga itu, ojo kakean karep sebenarnya gitu. Apa maksudnya? Jangan kebanyakan keinginan, ya. Tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, kalau misalnya kita belanja ke mall, yang pertama harus dilakukan apa Bu? Kebutuhan. Yang kalau ibu-ibu masuk ke mall, yang pertama harus dilakukan adalah Kebutuhan paksa. Betul, karena nabrak Bu gitu kan. Yang pertama dilakukan apa Pak? Oh nanti saya bawa hadiah nih. Nanti kalau ada yang jawabannya benar, saya kasih hadiah deh kan gitu. Listik Hah? kebutuhan. Dikit lagi Bu, dikit lagi kira-kira apa? Baca doa ya itu. Siapa Bu namanya Bu? Bu Laila, nanti dapat ya, dapat. Catat Bang ya. Bu Laila. Nah, tapi pertanyaan kedua, yang hafal doa masuk pasar. Ayo, angkat tangan. Yang dapat doa masuk pasar. Angkat tangan. Langsung nih, dapat. Selain tadi Bu Laila udah dapat. Nah, yang hafal doa masuk pasar. Oke, Google. Cepet. Yang bisa langsung angkat tangan. Yang bisa langsung angkat tangan dapat hadiah. Google. Ya. Mau kalau nggak Google pakai ChatGPT. Panitia nggak usah Google. Panitia jangan ya. Google. Apa Bu? Tapi nggak punya. Wah, kodar Bu berarti nggak rezeki hari ini. Siapa langsung angkat tangan? Langsung. Boleh ya, boleh. Ini dulu udah angkat tangan. Ya, berdiri. Boleh. Berdiri. Ya, kenceng ya. Biar nanti semua mendengar. Ya, Pak. doanya singkat kok. Ya. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka khairu haziz suki wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika an tusiba fiha yaminan fajiratan aw safqatan khosiratan. Oke, itu riwayat dari mana tuh? Yang lain. Ya, oke, yang belakang, coba yang belakang. Ya, nanti boleh nyampe. Tapi itu zikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa Allahi kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, oke, tepuk tangan buat Bunda ya. Bisa Pak?
Bu Eri ya, tadi Bu Laira kan Bu Eri. Oke ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau masuk ke dalam pasar, baik pasar modern atau pasar basah ataupun di pasar apapun ya, yang pertama berdoa dulu ya. Jadi nanti matanya biar nggak jelalatan ya. Nah kalau Bapak terus kalau bisa kedua, kalau masuk ke pasar jangan sendirian. Kalau bisa berpasangan dan pasangannya dipegangin. Diikat ya, bukan karena saking mesranya ya, tapi supaya istrinya nggak belanja kemana-mana. Ya jadi selalu dipegangin ya, kalau mau tarik ke sana tarik lagi gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama insaf dulu. Kemudian yang kedua yaitu tipsnya adalah irit. Ya Bapak Ibu harus irit. Bayangkan tadi Bu Lestari bilang pakai apa Bu? Harus dicatat ya pengeluaran kita. Bapak Ibu ada nggak yang udah mencatat pengeluarannya tiap hari? Belum ya? Sulit nggak? Males ya? Oke, Bapak Ibu punya Google Play Store kan? Ada, coba sekarang ketik di Google Play Store namanya Money Tracking. Coba diinstal, kalau ada pulsanya diinstal Money Tracking. Ya, jadi diinstal Money Tracking, aplikasi Money Tracking. Ini saya bukan endorse ya, bukan, tapi ini sangat memudahkan Bapak Ibu untuk men-trace kira-kira saya pengeluarannya paling besar tuh apa sih? Jangan-jangan satu minggu saya beli kopi gitu ya. Oh ternyata beli kopi terus tiap hari. Kita kelihatan tuh, wah ini ternyata gaji saya ini kebanyakan kopi atau kebanyakan nongkrong, kebanyakan leisure time-nya atau beli buku atau apapun. Nah, Bapak Ibu bisa men-tracking pakai aplikasi Money Tracking dan irit ya. Kalau misalkan Bapak Ibu senang, siapa yang senang kopi di sini? Semua senang kopi ya. Ngopinya ngopi apa ini? Pahit. Hah? Kopi pahit, kopi kapal api itu. Apa yang Starling? Yang Starling ya. Nah itu kan Starling berapa itu? 10.000 ya? Hah? 5.500. 5.500 yang Starling itu? Yang mana? Oh yang saset ya. Kalau misalkan biasanya beli yang Starling, nah, sudah mulai dikurangin. Udahlah bikin yang saset aja kan gitu ya. Bayangin kalau misalkan sehari Bapak Ibu bisa save 20.000 ya, nggak beli nggak beli kopi gitu ya. Sebulan dapat berapa tuh? 20.000 dikali 30 berapa tuh? 600. Kali setahun? Kali setahun 600, 7.200.000 ya kan? Benar? Ya, benar kan? 7.200.000 kan? Nah, terus coba yang rokok. Dia rokok. Coba yang rokok, angkat tangan yang rokok. Nah, coba sehari habis berapa bungkus, Pak? Oh, satu bungkus. 3 bungkus, Masya Allah. Satu bungkusnya berapa tuh? 30.000. Satu bungkusnya. Habis sehari 3 bungkus. Berarti 100.000 loh. Ya nggak? Almost 100.000. Ya nggak? Kalau sebulan 3 juta. Ya nggak? Itu nggak dicatat tuh gitu ya. Mana setahun. Oh ya kalau setahun ya maksudnya. Enggak, maksudnya gini. Kadang nih ya kita laki-laki nih ya, kita dapat memang gaji kecil lah, UMP misalkan ya. Kita tahu lah dosen juga kecil gajinya. Dosen juga kecil gajinya. Tapi kalau kita nggak irit ya habis aja. Ya nggak? Entah kita bilang sama istri kita, aduh lagi nggak dapat duit mah gitu. Padahal kita habis buat rokok, buat asap. 3 juta sebulan. Kalau gaji UMP cuma 5,9, baru pulang ke rumah cuma 2.900.000. Ya. Nah ini ya supaya bapak-bapak sadar. Ya ganti apalah permen apa kayak gitu. Permen lollipop apa-apa kayak mulai dikurangin dah. Ya, yang tadinya mungkin nggak bisa langsung drastis dari 3 bungkus sehari bisa 2 bungkus, bisa sebungkus, lama-lama minta minta sama temennya ya. Nah itu ya nggak apa-apa, pokoknya bagaimana Bapak Ibu bisa irit ya. Yang ibu-ibu juga begitu ya, yang ibu-ibu juga begitu ya. Kalau misalkan ada belanja gitu ya, pasti saya tanya kalau Bapak Ibu ibu-ibu nih biasa kalau belanja paling murah jam berapa Bu? Tahu nggak? Ya kan? Kalau sayuran paling murah jam berapa? Siang 12 Siang, bener. Kalau
Ya, kalau mau sayurannya agak murah, Bapak Ibu jangan beli malam, belinya agak siang karena memang sih udah agak layu-layu sedikit, tapi ya ntar juga kangkung juga kalau dimasak layu kan gitu ya. Bayam juga kalau di sayur layu juga kan, tapi harganya tuh udah setengah biasanya, udah 50%. Nah, ibu-ibu biasanya paling jago tuh, ya dapetin trik-trik gimana caranya ngirit, ya pokoknya gimana ngirit. Jangan sampai ibu-ibunya udah ngirit, ya istri kita udah ngirit, suaminya ngepul terus, kan gitu, nggak balance nih. Kalau tadi kata Ustadz Budi Luhur harus hak dan kewajiban harus seimbang, kan gitu ya. Istrinya udah ngirit, suaminya juga harus ikut ngirit, ya. Kita namanya membangun ketahanan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah invest, Bapak Ibu, ya. Invest. Bapak Ibu mau nabung boleh, investasi boleh. Investasi apa bedanya sama tabungan? Ya beda-beda dikit lah. Yang penting intinya Bapak Ibu mengorbankan ya pengeluaran yang harusnya dikeluarkan sekarang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Itu namanya investasi, ya. Coba sekarang Bapak Ibu, kalau kita meninggal, orang Indonesia rata-rata umur berapa nih? 55 tahun. Cepat tahu Bapak rokok ya. 3 bungkus sehari 55 ya jelas. Tapi 70 kabar gembiranya di Indonesia itu angka harapan hidupnya naik, Bu, ya, karena gizinya naik kan. Kalau kita sekarang makan MBG kan bergizi banget kan gitu. Sekarang naik sampai 70 katanya. Tapi kata Nabi umurnya umatnya Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun kan gitu ya. Nabi sendiri meninggal umur berapa itu? 63 kan gitu ya. Untung belum saya jadi tulis tuh ya, sudah dijawab ya. Oke, jadi 63. Nah, taruhlah misalkan kita ambil sampai 70 tahun nih. Bapak Ibu yang sekarang bekerja nih di PT apa? Nagamas pensiun berapa pensiun? Pensiun berapa? Nah, 55. Oke, taruhlah 55. Ya, pensiun umur 55. 55 pensiun, tapi kita matinya umur 70. Benar gak? Kita pensiun umur 55, meninggalnya umur 70. Ini kayak kita coba simulasi ya. 55 meninggal umur 70. Selisih berapa tahun? 15, ya. 15 tahun. Kalau kita konversi ke bulan, 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Berarti 15 dikali 12 bulan. Berapa itu? 110. Hah? Bener gak? Coba. Berapa? Hah? 15 kali 12 210. Benar? 210. Nah, boleh. Ya, tapi jangan dihabisin buat rokok ya, Pak. Oke, kita Bapak ini saya kasih selain uang aja. Supaya nggak bisa masuk. Kasih permen ya. Benar 210 ya? Oh 180. Wah salah. Bapak. Tenang Pak, masih ada pertanyaan banyak Pak. 180 ya, 180 bulan dari sejak kita pensiun nih sampai nanti kita mati itu 180 bulan. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pengeluaran tiap bulan berapa sekarang? Taruhlah 5 juta, taruhlah 5 juta untuk pengeluaran sebulan. 5 juta dikali 180 itu berapa tuh? 900 juta. Ya. Jadi itu adalah kebutuhan Bapak Ibu ketika pensiun, 900 juta. Ya. Bapak Ibu udah punya duit 900 juta. Dipersiapkan dari sekarang. Kenapa? Ketika pensiun Bapak Ibu ada kerjaan nggak? Nggak ada pemasukan. Ya, tapi motor harus dikasih bensin. Ya, token listrik hidup terus kan gitu ya. Gitu kan? Kalau nggak dimasukin, ya. Kalau kita masih punya anak, masih punya cucu datang, kadang ngabisin makanan kita kan gitu kan. Tapi kita udah gak ada pemasukannya berhenti total. Tapi pengeluaran dianya jalan terus 180 bulan sampai kita meninggal. Makanya sekarang ada yang disebut sebagai generasi sandwich. Jadi anak
dia nanggung bapaknya, nanggung ibunya, nanggung orang tuanya, tapi juga nanggung anak dan keluarganya, anak istrinya. Jadi dia kejepit di tengah. Karena bapaknya nggak punya uang pensiun, ya dia sendiri harus memenuhi kebutuhan keluarga, jadi kejepit di tengah. Ya, kayaknya diem ngerasa, oh ya itu gue banget gitu. Kayaknya saya banget gitu ya. Jadi menanggung orang tua sama menanggung keluarganya. Nah, Bapak Ibu udah bisa memprediksi kira-kira ketika pensiun 900 juta. Nah, pertanyaannya, udah punya duitnya belum? Kalau belum punya duitnya, mulai investasi. Ya, kalau sekarang saya menyisihkan, taruhlah 200.000 sebulan. Ya, sekarang taruhlah umur 30 tahun. Berarti sisa saya umur 25 sampai saya pensiun. Dalam waktu 25 tahun saya bisa nggak dapat duit 900 juta? Jangan geleng-geleng. Pesimis amat sih Bapak. Tadi hitung cepat 210. Oleh, saya kira pesimis ya. Jangan pesimis ya Pak. Yang pertama harus apa tadi, doa. Kayak tadi udah diajarin tuh sama Bu Lestari. Apa yang pertama Bu? Tadi? Iya doa. Terus yang kedua Pak? Tadi? Doa lagi. Betul Pak. Doa lagi. Tapi jangan doa, harus ada usaha. Tadi yang pertama meningkatkan skill kata Bu Lestari kan. Kalau Bapak Ibu sekarang skillnya taruhlah SMA, ya misalkan SMA nih, ya SMA kira-kira 5 tahun lagi akan bersaing nggak sih kita lulusan SMA? Nah, saya bukan promosi. Kok Ibu tahu? Enggak, saya jalurnya ke situ ya. Promosi Pak. Kan ada tuh universitas sebelah sini nih, tetangga gitu kan. Kadang ada beasiswa juga, udah coba-cobalah ke situ ya. Kadang kita ada jalur beasiswa tahfidz. Ya, saya rasa Bapak bukan tahfidz. Tapi Bapak influencer ya. Kita ada jalur influencer. Kalau Bapak Ibu yang sering bikin konten creator tuh di TikTok atau di Instagram dan followernya banyak, itu bisa dapat beasiswa. Ya, dari jalur influencer. Ada juga dari jalur rapot, ada dari akademis, ada dari jalur anak dosen, anak guru. Nah, itu juga ada ya. Atau dari jalur Pekmas. Dari jalur lingkungan, itu biasanya kita kasih kuota. Nah, kalau ada itu ikut Pak, saya dulu SMA, hajar S1, 4 tahun, 4 tahun itu sebentar, nggak kerasa, apalagi sambil kerja, ya nggak? Ya, pokoknya apalagi sekarang S1 bisa online ya, ada online-nya, ya. Pokoknya kalau online gampang Pak, ya. Ini yang mahasiswa nih, coba kalau online matiin off cam. Oke, nah Bapak Ibu sambil kerja, nah nanti pas on cam-nya pas apa? Kalau pas dosennya baiklah, nah kalau udah baiklah, nah nyalain lagi ya. Pas absen kan gitu ya. Setelah itu oke. Nah itu trik-trik aja Pak, jangan diikutin ya Pak ya. Nah itu trik-trik aja. Tapi saya tahu lah, Bapak Ibu kan sambil bekerja ya. Jadi saya masih kita juga dosen tahu gitu ya. Enggak udah bekerja sambil belajar juga pasti tuntutannya banyak ya. Oke, jadi infak, irit dan invest ya. Oke, itu aja materi dari saya. Tapi saya ada satu file udah bisa didistribusikan. Jadi ada satu file HTML saya distribusikan ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi ya sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Misalnya contoh tabungan. Ya, tabungan saya berapa sih kira-kira aja? Di saldo saya berapa? 200.000, tulis itu 200.000. Punya utang apa enggak? Tulis. Punya cicilan apa enggak? Tulis di situ. Ya, terus punya apa lagi? Punya investasi apa enggak? Atau tabungan kita sehari-hari berapa? Gaji berapa? Kalau kerja 2 double ya, misalnya suaminya berapa, kemudian istrinya berapa? Tulis di situ. Ya, penghasilan bareng misalkan, ya. Tulis totalnya berapa dan disetahunkan ya, disetahunkan. Nah, nanti kita lihat di situ ada namanya financial check up. Jadi kalau kita ke dokter nih Bapak Ibu, kita kan pengen tahu badan kita ini sakit apa, kita sakit apa. Dokter kan nggak langsung ngasih obat kan. Biasanya yang dilakukan dokter apa?
diperiksa dulu ya, ditanya gejalanya, simptomnya apa ya, Bapak Ibu ada panas apa enggak, tekanan darah tingginya gimana kan gitu ya, tekanan darahnya bagaimana, kolesterolnya bagaimana, itu namanya financial check up, medical check up. Nah sama kita juga kalau mau tahu keuangan kita lagi jelek apa lagi bagus, harus di financial check up, di check up ya. Nanti di situ ada rasio-rasionya, tapi Bapak Ibu nggak perlu ngitung, udah tinggal masukin aja angkanya dan langsung keluar kira-kira kondisi keuangan Bapak Ibu per detik ini itu sedang baik-baik saja atau tidak. Ya, langsung kelihatan ada 8 rasio untuk financial check up. Mungkin dari itu nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, silakan didiskusikan. Kalau ada kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Pak Adi, terima kasih atas sesi yang insightful, walaupun hanya 2 slide tapi memantik diskusi ya. Dan memang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya izin satu termin dulu untuk 3 penanya ya Bapak Ibu. Silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya. 1, ada lagi? 2, 1 lagi boleh? Oke, 2 dulu ya, nanti boleh menyusul. Silakan Ibu, boleh maju ke depan Bu. Ini nggak muat soalnya kayak sebutkan nama dan ditujukan kepada siapa Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin Pak, saya mau bertanya kepada Bapak Hardi mengenai tadi benjol ya, belanja online. Nah, salah satunya kan untuk belanja itu kan sekarang ada fasilitas kayak emas, itu kan juga udah di dalam aplikasi juga gitu ya Pak ya. Seperti Pegadaian juga sebenarnya udah mulai masuk ke ranah aplikasi. Nah, menurut pandangan Bapak untuk saat ini kita mengumpulkan aset dengan pengambilan hutang itu seperti apa gitu Pak? Jadi kita nyicil, tapi yang kita cicil berupa emas, berupa KPR, tapi itu kita ngambilnya hutang kayak gitu. Menurut pandangan Bapak itu seperti apa dan bagaimana Pak? Ya. Ibu siapa tadi? Mina. Ibu Mina, ya. Terima kasih. Kumpulin dulu. Oke, dari Ibu Mina tadi ya terkait dengan bagaimana kita melakukan hutang, tapi untuk hal-hal yang mungkin bisa jadi aset atau produktif investasi ya, KPR, rumah atau mungkin emas. Silakan Pak. Oh, dari sini Pak. Sebutkan nama Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiono, RT 008. Dengan ya, mau tanya kepada Ibu Lestari ya, masalah pinjol ini Bu. Kalau pinjol itu kan kalau udah terpapar, istilahnya udah kena gitu. Terus kita dikirimin utang-utang itu ke teman-teman, ke saudara-saudara, kemana-mana lah istilahnya gitu kan. Itu cara untuk menyelesaikan gimana Bu? Gitu. Terima kasih. Siap. Pinjol ya, Mas Sugiono. Ada lagi? Satu lagi boleh? Ya, silakan Mas. Boleh ya. Perkenalkan, nama saya Gema. Saya ingin menanyakan ke Ibu Lestari perihal pinjol. Cuman ini pinjolnya dari kasus Bu. Jadi saya pribadi istri itu kena scam dan mengakibatkan ada hutang pinjol di aplikasi itu. Itu minta saran atau solusi gitu. Baik, terima kasih Mas Gema ya. Mau Pak Hardi dulu atau Bu Lestari dulu ya? Hardi dulu, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab dulu ya. Jadi tadi Ibu utang untuk KPR ya Bu? Utang untuk KPR, aset atau tadi untuk investasi ya, untuk membeli emas. Oke. Jadi jawaban saya ini, saya coba pilah-pilah Bu. Yang pertama utang untuk KPR dulu nih. KPR kan berarti rumah. Ya. Rumah itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok, kebutuhan doruriyah. Ya, kebutuhan doruriyah itu kalau dalam Islam itu harus dicukupi. Ya, ada kalau saya sebut sandang, pangan, papan, kan gitu ya. Kebutuhan yang kalau tidak dicukupi kita itu eksistensi sebagai manusia hilang.
Kalau kita nggak makan, mati. Kalau kita nggak pakaian, jadi dianggap orang gila, ya kan? Kalau kita nggak punya rumah, dianggap gembel. Ya, jadi eksistensi kita sebagai manusia itu hilang, maka harus ditutupi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Gen Z sekarang atau orang-orang zaman sekarang itu punya rumah? Kalau dulu saya alhamdulillah ya nggak pernah ngutang. Alhamdulillah nggak pernah ngutang. Tapi saya nabung. Ya, jadi kalau misalkan kalau Bapak Ibu punya penghasilan, Bapak Ibu punya goals untuk beli rumah, ya Bapak Ibu nabung. Ya, nabung dari sekarang. Saya mau cari rumah yang 100 juta, 200 juta. Saya punya duit berapa, gapnya berapa, kira-kira ditutupi dalam berapa tahun, itu harus dengan mencari investasi berapa. Nah itu dulu ya. Jadi bisa kita caranya nyicil, tapi nyicil bangun. Contoh, beli tanah dulu, ya, tanahnya dibeli dulu, nggak usah bangun dulu. Ya, tapi mungkin kalau di Jakarta agak mahal ya agak-agak sedikit-sedikit Bekasi sana lah ya, di BSD ya, tahu di BSD, Bekasi sonoan dikit. Daerah-daerah BSD sana itu kan masih murah-murah tuh, ya daerah Tambun tuh. Saya jual rumah tuh di Tambun tuh, saya punya rumah di Tambun, luasnya 110 meter persegi. Saya jual 350 juta sampai sekarang belum laku. Ini bukan promosi, bukan. Tapi maksud saya, kalau kita agak carinya yang BSD itu masih murah, ya masih bisa terjangkau. Nah, caranya gimana? Jangan langsung beli rumah, tapi beli tanah dulu. Biasa tanah kan ada coupling ya. Nah, kita punya data misalnya yang kalau THR berapa kali gaji sini? 10 kali ya? 1 kali. Bapak-bapak bonus dong kan gitu ya. Nah, kali ada bonus penghargaan kan, dapat 50 juta, cari kaplingan. Nah, nanti kalau ada duit lagi, bangun lagi. Dapat duit lagi, bangun lagi. Sementara terus kita tinggal di mana, Pak? Ngontrak aja udah, nggak apa-apa dah. Ya, kita pokoknya kalau ngontrak kan ini ya, menambah kemesraan dan keromantisan rumah tangga katanya. Ya kan, itu nggak Pak? Ya, Pak Budi berapa lama ngontrak? Pak Budi ini perjuangan dari mulai meniti karir jadi ustadz itu juga awalnya kontrak juga Pak Budi ya, kontrak terus jadi ke PMI Pondok Mertua Indah dan seterusnya dan terus akhirnya sekarang punya rumah kan gitu ya. Tapi ya harus ada step-stepnya gitu. Nah, kalau utang untuk KPR, kalau menurut saya boleh Bu. Tapi kalau saya tidak milih berhutang, tapi caranya tadi saya nyicil pelan-pelan. Ya udah nggak apa-apa. Tambun ke sini sekarang Jakarta cepet Bu, naik apa tuh LRT. Kalau zaman dulu, masya Allah iya, ini Tambun bisa 3 jam. Tapi sekarang cepet banget, kereta gampang, transportasi umum banyak. Ya nggak, udah bukan hambatan lagi. Ya kita agak-agak jauh aja. Saya punya saudara Bu, tiap hari Bogor Jakarta. Memang sih kerja di Dirjen Pajak gitu. Tapi dia tiap hari pulang tuh Bogor Jakarta. Ya enjoy aja, gitu kan. Jadi nggak apa-apa, cari aja rumah yang tanah yang agak-agak BSD gitu yang murah. Tapi kita bangunnya bertahap. Ya, tapi kalaupun kita harus darurat banget harus punya rumah, KPR boleh, tapi ambil yang syariah. Ya, Bapak Ibu ambil ke bank-bank syariah. Nggak harus BSI sih, banyak ya, bisa BSI, CMB Niaga, Maybank. Cari aja yang rate-nya murah. Ya, cari aja yang rate-nya murah. Bahkan sekarang ada properti syariah yang dia nggak pakai bank. Jadi kita bisa langsung hubungan ke developer syariah. Ya, walaupun juga harus hati-hati ya, tapi. Nah, kemudian yang kedua, ngutang untuk investasi. No banget menurut saya. Karena investasi itu adalah kalau kita punya duit terakhir, porsi investasi itu terakhir. Ya, kalau Bapak Ibu masih ada sisa, uangnya ditabung atau diinvestasikan. Kalau nggak ada sisa gimana? Ya kerja lagi yang keras kan gitu ya, supaya penghasilannya bertambah. Jadi investasi itu tidak wajib ya. Tapi kalau ada duit supaya diinvestasi. Kenapa? Karena kita punya musuh yang paling utama dalam harta sekarang itu adalah inflasi Bapak Ibu. Ya, inflasi itu sekarang udah mencapai berapa?
menurut pemerintah cuma 5%, tapi kenyataannya di lapangan bisa 20-30% ya. Dulu saya beli cendol 5.000 dapat, sekarang 6.000 7.000, berarti naiknya bukan 5% dong, naiknya 20%. Beras tahun lalu berapa, sekarang berapa kan gitu ya. Apalagi kalau pagi-pagi diborong MBG tambah lagi naik kan gitu kan. Nah itu, jadi inflasi itu yang uang yang kita pegang sekarang nilainya nggak sama ya. Jadi investasi itu tidak wajib ya, sekali lagi tidak wajib. Tapi kalau ibu punya sekarang emas itu Bu, ada yang beli kecil bukan nyicil. Nah, nanti Bu siapa? Bu Mina saya kasih hadiah emas. Ya. Sama tadi tuh Bu siapa tadi? Ya Bu Lela ya, Bu Lela ya. Itu ya. 0,7. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Ari. Luar biasa inspirasi buat kita semua agar memenuhi kebutuhan tidak dengan hutang ya. Beliau sendiri sudah mencontohkan, luar biasa. Selanjutnya Ibu Lestari silakan. Tadi Bapak yang nanya Pak Sugiono, Pak RT sama Mas Gemma. Oke, tadi pertanyaannya hampir sama ya Bapak ya. Jadi udah terkena pinjol, lalu disebar kemana-mana ini ya. Itu dipastikan biasanya yang ilegal Pak. Jadi saran saya sih lapor aja dulu ke polisi. Nah, jadi kayak Bapak istilahnya dalam pengancaman ya. Jadi nanti kalau Bapak dihubungi, surat itu Bapak kasih. Surat yang dari polisi itu sambil dilaporkan ke OJK atau Satgas pasti kalau nggak salah. Kalau telepon OJK itu kalau nggak salah saya di 157 dan mereka juga ya kesombongan itu dan ada juga di Google ya Bapak ya. Jadi sama ke email juga atau datang ke kantor OJK terdekat Pak. Jadi kalau saran saya yang pertama, data Bapak udah disebar kemana-mana, lapor aja dulu ke polisi Pak. Suratnya itu nanti Bapak kirimkan lagi ke dia bahwa Anda sudah mengganggu saya, seperti itu. Dan pastikan itu adalah pinjaman legal atau ilegal Pak. Ya kalau ilegal itu OJK pasti akan tindak lanjuti seperti itu. Dan sama juga tadi yang kena scam ya Pak ya. Jadi hal yang dilakukan hampir sama dengan tadi yang pertanyaan dari Pak Sugio. Demikian. Berupa data Berupa data seperti apa Pak? kan waktu misalnya kejadian nih data kita dipakai. Boleh Pak. Jadi data KTP gitu ya? Setahu saya sih kalau misalnya data KTP juga perlu dilaporin Pak. Jadi karena itu udah pencurian identitas ya Pak Ardia. Jadi kalau Bapak diancam itu udah masuknya ranah ancaman ya Pak Budi ya. Jadi boleh dilaporkan Pak. Jadi Bapak juga punya, jangan merasa lemah. Oh aku udah dilaporkan, aku takut nih. Enggak, kasih aja. Kamu sudah mencuri data saya, ini saya juga bisa melaporkan kamu. Seperti itu. Jadi kalau memang kita ada salah, ya kita harus perbaiki. Tapi kita jangan takut. Seperti itu. Terima kasih. Siap, tepuk tangan buat Ibu Lestari, terima kasih. Ini masih ada waktu satu lagi ya, terakhir ya. Silakan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh. Nah, ini dia yang penasaran, pasti banyak. Bukan namanya Pak, boleh. Pada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru dari Sinagamas. Pak siapa? Heru. Pak Heru siapa? Saya mau nanya ke Pak Ustadz. Pak, Gimana caranya jadi ustadz? Tobat deh. Tobat ya, langsung insaf ya. Tobat ya. enggak kan dalam agama itu kan utang itu kan wajib dibayar, benar ya Pak? Ya. Misalkan si A meninggal nih Pak, meninggalkan hutang taruhlah 20 juta. Enggak. Sedangkan yang punya kehutangan ini menagih ke pihak keluarga. Sedangkan keluarga itu tidak mempunyai uang Pak. Apa hutang itu diwajibkan dibayar atau gimana Pak? Mohon penjelasannya. Siap, terima kasih. Silakan lanjut langsung dijawab Pak Ustaz. Terus saya ulangi, jadi ada orang meninggal dunia, kemudian memiliki hutang. Setelah itu meninggalkan warisan atau tidak? Oh, tidak ada warisan yang dibagikan. Kemudian pihak yang memberi hutang menagihnya ke siapa? Ke ahli waris. Jadi dalam Islam itu tadi sudah disampaikan bahwa hak dan kewajiban itu sama. Jadi ketika ahli waris itu juga punya hak untuk mendapatkan warisan,
ahli waris juga punya kewajiban untuk membayar hutang keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana pembagiannya? Ya seperti ahli waris. Jadi dari contohnya 20 juta, berarti nanti yang berhak dapat warisan itu siapa nih? Nah ini berarti mewariskan hutang, bukan mewariskan harta. Ya karena kadang-kadang namanya keluarga, ekonominya juga perlu ada bantuan, sehingga seperti itu harus dibantu dari pihak keluarga. Jadi itu dibagi bukan satu anak saja ya, tapi 20 juta itu nanti dibagikan. Oh anak laki-laki dapatnya bayarannya harus lebih besar, anak perempuan termasuk istri juga dapat kalau masih punya istri dan lain sebagainya. Itu salah satu pembagian hutang. Kemudian ada juga solusi yang lain ya, seperti kita juga punya keluarga besar itu juga bisa membantu sehingga sama-sama bisa meringankan beban dari keluarga atau bapak yang atau orang tua yang sudah meninggal. Karena memang hutang itu ya kalau nggak diselesaikan saat ini, nanti ketika di akhirat ya akan ada tuntutan-tuntutan lain, sehingga diusahakan bisa diselesaikan di dunia sehingga tidak sampai mengganggu perjalanan beliau di akhirat. Nah bagaimana kalau sudah mentok nih, sudah mentok sama sekali tidak bisa? Lah ini biasanya di beberapa komunitas seperti di tempat-tempat pengajian, di beberapa tempat itu biasanya menyediakan hal-hal seperti itu. Bahkan bisa juga dilaporkan kepada pihak, kalau di Indonesia yang mengurusi zakat salah satunya adalah Bazis atau Basnas itu, kalau atau mungkin Lazis yang dari beberapa ormas-ormas Islam itu juga ada bagian zakat khusus diberikan kepada gorim. Jadi gorim itu adalah orang yang keberatan hutang karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ada orang yang ya dalam kategori kekurangan, fakir dan miskin, akhirnya dia untuk memenuhi kebutuhan hidup harus berhutang. Nah, karena berhutang akhirnya hutangnya banyak dan kemudian sampai meninggal dunia nggak bisa diselesaikan, itu punya akses bisa dibayarkan lewat zakat sebagai mustahik yang bernama gorim, orang yang keberatan hutang karena kebutuhan, bukan hutang untuk bisnis ya. Kalau hutang untuk bisnis tidak masuk di situ. Ya mungkin itu jawaban yang paling memungkinkan dari keluarga, dimusyawarahkan. Kemudian nanti ketika sudah mentok nggak bisa pengajuan ke Bazis atau Lazis atau Basnas. Insya Allah ada dananya itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Boleh tepuk tangan buat Pak Ustadz. Terima kasih. Setelah ini berarti sesinya selesai, karena ini juga sudah menuju waktu maghrib Bapak Ibu. Sebelum ditutup, saya ingin mengkonfirmasi kembali ya, tadi di awal juga saya sudah menanyakan bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah paham bagaimana bahayanya pinjol dan judul Bapak Ibu? Paham. Sudah paham hukum waris Bapak Ibu? Paham. Ya, sudah paham investasi Bapak Ibu? Paham. Bagaimana sesinya, puas? Puas. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Oh iya, betul. Sekarang kita akan memasuki sesi akhir, yaitu pemberian penghargaan kepada penanya dan juga pemberian plakat kepada narasumber. Sekarang bagi yang tadi bertanya boleh maju ke depan, boleh? Iya. Boleh. Silakan tadi Ibu Nina dan juga Ibu Laila dulu, boleh ya? Dari Pak Hadi langsung Pak. Iya boleh. Wah siap, silakan, Masya Allah. Silakan boleh. Ini kita foto ya teman-teman panitia, dokumentasi boleh. Ada pertanyaan lagi nggak? Biar double. Silakan. Tadi yang belakang Bu siapa nih? Oh iya boleh, silakan juga. Boleh. Apa Bapak ini enggak? Boleh, Pak Heru boleh. Pak Heru boleh. Yang pertama salah 210 tapi yang benar Ya benar. Boleh Pak Heru, boleh maju.
Satu lagi. Pak Sugiono boleh Pak? Pak Sugiono boleh. Ini saya tanya dulu ke Pak Hardi. Yang mana? Enggak ini Oh, yang iya. Pak Hardi. Oh ya Pak Hardi dulu. Oke, Oh, siap. Oke, silakan. Ya, oke. Dan saya untuk ini pemancing untuk investasi ini Bu. Jadi beli kecil. Ini emas 24 karat tapi versi kecil. Hanya pemantik supaya pengingat investasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih, tepuk tangan dong boleh buat Pak Hardi. Boleh tunjukin Kita dulu. tunjukin ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Hardi. Ada dua lagi ya, dua lagi Pak Mas Gemas sama Pak Sugiono ya, sama Pak Widi mana ya? Pak Sugiono tadi. Oh ya silakan maju ke depan, Mas Widi. Ada goodie bag-nya? Bukan yang itu, yang Buat penanya? Buat penanya ada? Voucher boleh? Ada voucher? Oke. Itu Pak Sugiono dan Pak Gemar sudah bertanya dari kami kelompok 3 ya, dari mahasiswa mendapatkan hadiah nanti akan diserahkan oleh ketua kami Pak Widi. Siap, boleh, terima kasih. Foto dulu Mas. Boleh, Mas Widi boleh. Akan ada voucher ya, nanti di belakang diambil ya Pak. Siap. 1, 2, 3. Siap. Oke, terima kasih Mas Widi, mohon di tempat karena kita akan langsung, Bapak Ibu boleh, kita akan langsung melakukan penyerahan plakat dari PT Nagamas diwakili oleh Mas Widi kepada para narasumber. Yang pertama kepada Ibu Lestari Manurung. Pada Ibu Lestari boleh maju ke depan, boleh difoto teman-teman. Panitia. Oke. Foto 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lestari. Baik, selanjutnya kepada Pak Ustadz Mujahid boleh maju ke depan. Nanti kita foto sama-sama ya kalau sudah semua diberikan. Baik, silakan foto. Ya, oke, ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sebentar. Nah, ini dokumentasi dulu, Pak Hardi juga mau. Baik, siap. Selanjutnya pada Pak Hardi, izin juga Pak untuk berkenan menerima plakat dari kami. Foto Siap. Oke, foto 1, 2, 3. Sudah? Oke. Terakhir kami juga mau memberikan apresiasi kepada PT Nagamas 2000 yang sudah menjadi tuan rumah. Perwakilan dari panitia mahasiswa, Mbak Rifa boleh memberikan kepada Ibu Rasuna sebagai direktur dari PT Nagamas 2000. Boleh tepuk tangan buat Ibu Rasuna sebagai direktur PT Nagamas 2000. Terima kasih sudah menjadi tuan rumah. Boleh ke depan Ibu. Ada? Oh, sudah dipanggil ya. Boleh Ibu maju ke depan. Ini perwakilan kami dari mahasiswa. Apresiasi, terima kasih kepada PT Nagamas 2000 yang sudah menerima kami di sini untuk pengabdian masyarakat. Luar biasa antusiasme dari seluruh karyawan dan juga warga. Untuk tangan boleh kita foto dengan narasumber, dengan Ibu Rasuna juga, Mas Widi juga sebagai tuan rumah. Boleh muat nggak ya kalau di depan ya? Nggak apa-apa ya, kita coba cukup. Kita foto dulu biar semua terdokumentasi. Boleh geser Ibu. Pak Hardi boleh di tengah. Pak Hardi, Pak Ustadz boleh. Pak Ustadz mau dibawa, sambil dibawa plakatnya boleh ya. Baik ya, kalau saya ikutan boleh. Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, sudah selesai? Baik, selesai sudah sesi-sesi kita. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ini sudah berada di ujung penghujung acara kita. Maka saya siap. Saya dapat informasi bahwa nanti setelah ini kita akan foto bersama di luar. Tapi saya izin tutup dulu dengan pantun, boleh Bapak Ibu? Boleh. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari Bapak Ibu kita keluar, kita foto bersama ya sebelum nanti kita melaksanakan sholat maghrib. Oh ini. Mari Pak. Saya ikut sampai nanti ya. Ya, kita foto terakhir ya Pak. Bisa. Double tip. IM. Ya.